Ini dengan Bro Ini Octavianus ya dari Pontianak, bener ya? iya benar. Iya. Motornya Beat FI, Beat Karbu. Ya, Beat Karbu ya bener Iya. ya. Oke, gimana? Ada yang bisa dibantu? Ini sih mau nanya juga. Kemarin kan saya udah ganti kirian juga kan, ikutin Ya, video inilah. ya. Ganti roller ke 11 gram sama ganti Persivity yang 1000 rpm. Kak, ini Ya. jauh kita. Halo? Halo. Ya, halo ya. Gimana? Ya, kemarin kan udah banyak lihat videonya lah. Udah Ya. ngikutin sarannya juga kan. Heeh. Yes. udah ganti ke 11 gram sama ke 1000 rpm, tapi tiap di bawah jalan itu kan pertama itu ada bunyi geredeknya gitu loh, kenapa itu kira-kira? Kalau gredek Kis- itu persentri udah diganti belum? Belum sih, masih bawaan kayaknya. Ya, persentrinya. Oh, Kan saya sudah jadi pernah ganti bikin persennya. videonya. Iya, persentrinya diganti. Percuma kalau cuman roller atau apa namanya roller atau persivity-nya aja percuma sebenarnya gitu loh. Makanya kenapa saya di video saya itu saya bilangin ada namanya paket simple. Paket simple itu ada 3 jenis. Ada namanya roller, ada yang namanya persivity, dan ada namanya persentri. Nah ini yang sebenarnya 3 dasar yang kayak pondasi dasar lah bisa dibilang ya untuk digantinya seperti itu. Hmm. Karena kebanyakan orang cuma bilang ya, gimana kok ganti rollernya aja? Ya bisa. Gimana kalau persivity-nya aja bisa gitu loh. Atau gimana persentri aja bisa gitu loh. Cuman masalahnya adalah CVT itu adalah kompleks. Orang kebanyakan cuman menggampangkan, cuman begini. Ya kalau secara teori iya, di prakteknya nggak bisa gitu loh. Ibaratnya gini deh. Ibaratnya gini. Pernah masak nasi goreng nggak? Atau ngelihat Pernah. orang masak nasi goreng? Kita cobalah kita nasi goreng ya. Kita cuman nasi sama minyak aja, nggak dikasih bumbu. Enak nggak? Enggak. Bisa Enggak, di, bisa di, hambar. bisa dimakan nggak? Bisa. Tapi hambar gitu. Sama aja kak kita makan mie instan. Mie instan kan itu banyak kan ada sekitar 2 sampai 3 bumbu kan kalau tidak salah saya ingat ya. Ada ya bumbu gurihnya, ada Iya. yang bumbu pedasnya, ada minyaknya, ada mungkin saus cabenya kan atau cabai bubuk. Dari misalnya anggap kita ada 4 lah ya atau 3 lah atau kita mau 4 lah ya, 4 bumbu ya. Kita dimasak cuma dimasukin satu, enak apa enggak? Sih kurang. Bisa dimakan nggak? Kurang Bisa. sih. Seperti itu. Sama. CVT itu selalu saya bilang ke orang-orang ya. Hmm. CVT itu sama seperti kita meracik atau kita meresep suatu makanan. Basicnya sama. Maksudnya basic logikanya loh ya. Sama. Gitu loh. Kalau kita masak misalnya ya kita masak sayur tanpa garam, tanpa apa ini nih pasti ada aja yang kurang, apa namanya yang kurang. Dimakan ya pasti bisa gitu loh. Jadi CVT itu ada 7 bagian. Ada 7 bagian yang ada di CVT. Yang saya maksud adalah pertama itu ada roller ya, dasarnya ya, roller, persivity, persentri, seperti itu. Yang kedua adalah puli. Puli itu juga dibagi menjadi 2. Ada namanya puli untuk rumah roller dan satu lagi untuk kipasnya. Seperti itu. Ada juga yang namanya untuk kampas gandanya yang di belakang, puli bagian belakangnya itu. Nah, kampas ganda ya dibagi 2. Ada yang bagian kampasnya, ada juga bagian mangkoknya itu. Terus juga dibagi lagi ada juga namanya sleeve-nya, bagian belakangnya lagi gitu loh. Kemudian juga ada yang namanya V-belt gitu. Jadi kalau misalnya mau ya istilahnya gini, kalau memang mau super enak ya diganti semuanya.
super enak loh ya, bener-bener enak banget, ganti semuanya gitu loh. Cuman ya pasti budget pasti lebih gede, seperti itu. Nah, kalau saya sih kalau konsumen saya loh ya, ini ya konsumen saya ya, konsumen saya. Kalau konsumen saya itu saya sudah pasti kalau misalnya saya budgetnya terbatas, saya sudah pasti rekomendasi untuk paket simple, udah itu doang. Kecuali kalau misalnya konsumennya saya cuma perlunya roller aja, ya silakan. Saya kirim gitu loh, atau saya pasang, saya kirim gitu loh. Kok cuma mau perlu rollernya aja atau persivity-nya aja atau persentrinya, ya seperti itu. Tapi kalau kalau misalnya istilahnya saya mau nih supaya ada performanya memang ada berasa, minimal yang paket simple. Ada 3 seperti itu. Nah, kira-kira untuk dari Bro Octavia, Bro, saya ngomong Bro Okta aja ya, lebih pendek ya, lebih gampang ya. Nah, kalau Iya, Bro Okta sendiri tahu nggak sumber gredek itu dari mana? Atau awal mula dari gredek itu mana? Tahu benar. nggak? Nggak tahu ya? Iya, Ya, belum tahu nggak tahu makanya ya. udah. Ah, Gredek itu iya. terjadi karena kampas ganda sama mangkoknya itu nggak sinkron waktu di awal. Muter itu nggak barengan. Nah, contoh ya, anggap ini dibayangin ya, ini bayangin ya. Ini kampas ganda. Ya kan dia bulat kan seperti ini. Nah, kan ada mangkoknya, ya kan. Nah, yang berputar itu adalah awalnya ini dulu, awalnya. Sorry, di bagian ini yang kampas gandanya berputar. Nah, ketika dia berputar, ya kan, waktu digas itu pasti harus mangkok ini ikut berputar, gitu loh. Nah, pada saat dia berputar ini harus sinkron, putarannya harus sinkron, gitu. Kalau misalnya putarannya terlambat, ya kan, putarannya terlambat, itu dia pasti bakalan yang nyebabin namanya gerdek. Nah, gerdek itu udah bunyinya grek. Nah, itu dia. Karena dia set awalnya tuh telat, jadi nggak mau sinkron. Seperti itu. Nah, yang penyebab terjadinya adalah gerdek itu, ya, yang pertama karena persivity-nya sudah lemah. Halo, Halo. halo, halo, iya, Iya, iya. Tadi jaringannya ini jelek, Pak. iya, ya. Oke, saya ulangin ya. Jadi sebabnya itu tuh ada beberapa ya, di mana kalau dari pemakaian ya itu pertama dari umur persentrinya dia sudah loyo. Jadi dia terlalu cepat mekar seperti itu. Yang kedua terlalu kotor di bagian mangkok sama kampas ganda yang nggak rata. Biasanya seperti itu, gitu loh. Nah, ibaratnya gerdek itu adalah semacam kayak kondisi alami yang nggak bisa bakal hilang selamanya, gitu loh. Kenapa saya bilang seperti ini? Nah, Bro Okta pernah nggak pakai motor manual, motor yang ada rantainya? Pernah nggak? Pernah, Pernah. Waktu pas pakai motor pernah. yang berantai, Iya. setelah pemakaian berapa bulan, rantainya kendor nggak? Pasti bunyi kecek 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 setelah tutup gas. Jadi Iya, setelah tutup kendor. gas, pasti bunyi kecek 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 gini. Caranya Iya. gimana supaya nggak bunyi? Dikencengin kan? Ditarik lagi kan? Biar mau kenceng kan? Nah, setelah dikencengin, setelah pemakaian berapa bulan, pasti kendor lagi, bener nggak? Iya. Ya, sama. Itu adalah kondisi alami. Jadi kalau di CVT atau di motor metik, ya gerdek itu adalah sifat alaminya atau kondisi alaminya yang tidak bisa hilang. Kalau dikurangin efeknya bisa. Makanya setiap saya bikin video, termasuk yang sudah pernah konsultasi sama saya sudah selalu saya bilang tidak ada yang bisa menghilangkan secara permanen, gitu loh. Memang ada kalau di online shop itu ya, atau beberapa bilangnya, wah pakai yang seperti ini bisa hilang, pakai yang seperti itu hilang, begini ini. Ya memang hilang awalnya. Setelah dipakai berapa bulan pasti loh lagi. Kenapa saya bilang seperti ini ya? Karena sudah banyak juga yang curhat juga gitu loh. Saya pakai si ini, saya pakai si itu, pakai berapa bulan katanya hilang permanen. Ternyata setelah dipakai tetap aja ada gini. Ya memang nggak bakal bisa hilang gitu. Satu-satunya cara adalah diganti persentrinya dan diservis rutin. Udah gitu doang. Sorry. Seperti itu.
Kalau untuk ini Pak, misalnya saya ganti ke ini nih, sarannya kan biasanya 1000 RPM ya untuk Yes. persentrinya. Mm-mm. Kira-kira gerung nggak Pak kalau diganti ke 1000 RPM? Nah, ini juga saya juga perlu lurusin juga ya masalah gerung ya. Jadi gerung itu bisa dibilang kayak tergantung dari persepsinya orang dulu ya. Ini untuk awal dulu ya. Saya bilang tergantung dari persepsinya orang dulu. Kenapa saya bilang seperti itu ya? Gerung terjadi pada saat antara ya kondisi motor yang terlalu ringan. Biasanya yang terjadi itu dampak dari rollernya biasanya kebanyakan. Jadi rollernya terlalu ringan, turun terlalu drastis. Jadi misalnya kebanyakan itu gerung mulai itu biasanya turun di sekitar 2-3 gram tuh sudah mulai ada gerungnya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang apa namanya turunnya terlalu ekstrim, kadang-kadang yang turunnya bisa turunnya 4 atau 5 gram daripada standarnya, ya udah pasti gerung seperti itu. Yang kedua adalah habit atau kebiasaan dari cara berkendaranya atau riding style. Jadi apa ya, kebiasaan dari berkendaranya seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada beberapa orang yang seneng itu buka gas langsung gede di awal. Seperti itu. Jadi sekarang pun ya, sekarang ada nih, saya pernah beberapa temui, begitu apa namanya, dia bilangin, motor saya standar kok gerung ya. Oh, motor standar loh. Kondisi standar bisa gerung. Saya mikir, standar bisa gerung gitu kan. Orang motor apa namanya, racikan saya aja yang turun 1 gram aja itu sudah hampir nggak pernah gerung gitu loh. Ternyata setelah saya selidiki dari gaya berkendaranya, jadi buka langsung gas buk itu dia. Kebiasaan dari motor manual. Nah, kalau motor manual gigi 1 kan begitu aja langsung mutlak, gigi 2 mut ya kan. Seperti itu kan kalau motor manual ya. Bener ya? Iya. Tapi kalau motor matic itu nggak bisa. Motor matic begitu digas pasti pasti begitu. Pasti ada kayak jeda sedikit, pasti ada. Pasti ada. Kalau tiba-tiba buka digas. Nah, orang tiba-tiba buka gas itu bukannya diturun dulu makin digas, udah pasti gerung. Seperti itu. Jadi sekarang kembali dulu ke poinnya yang mana, antara kalau dari riding style-nya itu ya mau pakai racikan apapun gerung gitu loh. Cuman untuk racikannya cuman kalau misalnya riding style-nya normal ya biasa aja, harusnya nggak ada gerung kalau di racikannya saya, selama makainya bener seperti itu. Karena kadang-kadang ada juga yang makainya nggak bener ya mau gimana pun racikannya pasti gerung. Seperti itu. Banyak persepsi ya soalnya seperti ini. Soalnya ini juga Pak, kemarin kan pas baru ganti itu ya, ganti roller sama Persivity-nya, itu pas pertama kali ini kayak beda gitu sama yang standar kan. Pasti. Itu harus RPM-nya harus agak tinggi lah gitu, baru dia jalan. Tapi udah selang sebulan dipakai gitu, nah itu mulai kayak Biasa semula lagi gitu loh, ya. lebih enak lah, lebih enteng, lebih terasa. Karena ada yang namanya ya adaptasi. Ada namanya perlu adaptasi. Ibaratnya gini deh. Ini kita main logika aja ya. Bro Okta coba beli sepatu baru. Coba beli sepatu baru. Aneh nggak rasanya? Pasti aneh. Aneh, Agak aneh, ya kan? Coba dia pakainya setelah seminggu 2 minggu, ya biasa. Habis itu kayak kita pakai sepatu yang lama, kayak sepatu-sepatu sebelumnya, pasti. Bener nggak? Sama. Ngeracik CVT juga seperti itu. Begitu dipakai, kok rasanya beda ya? Kok rasanya begini ya? Begitu ya gini. Memang ada beberapa orang yang bisa langsung adaptasi, ada beberapa yang perlu adaptasi. Seperti itu. Jadi nanti setelah pakai lagi, oh seperti ini, udah dapat feel-nya, oh ngerti seperti ini. Ya udah, gas. Seperti itu. Halo. Halo ya. Ini suaranya agak noise ini. Suaranya noise. Agak berisik.
Mungkin bisa pindah dulu ke tempat yang agak sedikit ini, atau ganti headsetnya atau earphone-nya ganti pakai gini, atau mau pakai manual gitu bisa Iya, juga. sebentar ya. Halo, Ya, halo. sudah nggak nice. Ini sudah agak mendingan sih. Ya, Ya, gimana jadi gimana? mau tanya rekomendasinya nih, kan Mm-mm. udah ganti roller 11 Mm-mm. sama CVT yang 1000 rpm. Mm-mm. Kira-kira selanjutnya apa lagi ya? Kalau untuk yang ini lah, low budget lah. Udah Versentry sama Persentri aja. V-Belt itu aja. Udah nggak ada lagi. Hmm, Udah nggak ada lagi ini nih. Paling kalau mau Kalau nambah bubut kayak puli gitu. kayak oh, saya tidak rekomendasikan. Tapi kalau mau silahkan. Gini ya, saya tidak pernah namanya merekomendasikan memakai yang bubut-bubut apapun itu untuk mesin, untuk CVT. Saya tidak pernah merekomendasikan untuk harian. Jadi, kalaupun mau pakai, ya silahkan. Saya tidak bisa melarang. Saya siapa? Nggak ada gitu. Saya bukan seseorang yang kayak, oh ini harus dilarang. Enggak. Saya di video saya tidak pernah namanya saya itu melarang memakai bubut. Tapi saya hanya tidak merekomendasikan saja seperti itu. Jadi ya mau pakai silakan, nggak pakai ya silakan gitu loh. Gitu. Cuman kan harusnya udah ngerti konteksnya di sini kan, konteks kalimatnya ya. Seperti itu. Jadi kalau mau pakai bubut ya silakan, risikonya tanggung sendiri. Seperti itu. Karena menurut saya pribadi ya, dan juga mekanik-mekanik yang ya bisa dibilang mantan mekanik balap. Ya, mekanik balap. Nah, saya kan ada kenalan ya untuk saya bisa konsultasi juga kan, maksudnya konsultasi sih kayak berbagi cerita gitu kan, cerita gini tuh. Nah, beliau ini cerita ke saya gitu loh. Kalau yang versi bubut itu sebenarnya untuk race, untuk kompetisi balap, sebenarnya bukan untuk sehari-hari gitu loh. Cuman banyak yang mengaplikasikannya ke sehari-hari karena budgetnya murah. Kenapa bisa dibilang budgetnya murah? Ya karena yang dibubut adalah bawaan motor, bawaan ininya, bawaan dari standar motornya yang dibubut gitu loh. Jadi cuman istilahnya kayak bayar jasa doang gitu loh. Padahal itu akan mengurangi umur partnya seperti itu. Seperti itu. Kalau untuk balap ya wajar. Karena apa, memang untuk kompetisi, untuk ngejar yang terbaik seperti itu, harus yang cepet-cepetan seperti itu. Kita ngomong gini aja deh ya. Saya kan saya itu pernah ke kompetisi balap ya dunia, World Superbike nggak? Jangan itu ya, saya sih tahu aja kayak atau nggak sekelas MotoGP aja saya sudah pernah kunjungi juga ya. Bayangin motor semahal itu loh ya, semahal kayak apa MotoGP harga miliaran ya, mungkin belasan miliar atau puluhan miliar satu motornya. Bayangin, mesinnya doang loh cuma bisa dipakai 2000 km. Bukan ganti oli loh ya. Umur mesinnya loh 2000 km. Jadi istilahnya kalau kita terapin ke sehari-hari, kita ganti mesin 2000 km. Mau nggak? Nggak mau udah pasti kan. Nah, itu dia. Tapi untuk kompetisi ya misalnya ya worth it karena apa? Mereka ngejar namanya balapan. Gitu. Kalau kita kan nggak, yang penting kita gimana caranya naikin performa tapi bisa digunakan untuk sehari-hari. Logika seperti itu dong. Itu dia. Itu banyak orang yang nggak ngerti. Seperti itu. Jadi kalau mau main bubut ya silahkan, risiko tanggung sendiri. Kalau saya tanyain, boleh nggak pakai ini apa namanya? Mau pasang bubut-bubutan? Kok saya pribadi boleh. Karena apa? Saya tidak ada berhak untuk melarang. Tapi kalau bisa tanya rekomendasi nggak? Ya jelas tidak. 100% saya tidak akan bilang rekomendasi. Seperti itu ya, ngerti ya? Iya, iya, tahu. Kalau beli partnya gitu yang udah jadi tanpa bubut, itu rekomendasi nggak? Kayak misal yang
udah ada kayak KTC atau TDR Kalau gitu. aftermarket ya pasti. Kalau aftermarket saya rekomendasi apapun mereknya, yang penting mereknya itu tuh bagus. Dalam arti mereka ada kayak quality sell-nya. Maksudnya kualitas penjualannya itu loh, seperti itu. Iya. Dan mereka juga ada di kompetisi-kompetisi seperti itu. Jadi istilahnya mereka sudah berani kayak, oh saya jual barang pakai mereknya ini, dan ini memang sudah saya buktikan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Jadi lebih rekomendasi itu ya. Rekomendasi saya pakainya adalah aftermarket, seperti itu. Saya pun pakai SKP sekarang pun ya motor sudah bore up, sudah ini, sebentar lagi juga naik ke 200 cc. Yang saya pakai adalah aftermarket. Itu. Saya tetap pakai aftermarket di motor saya. Karena apa? Saya bukannya anti dengan custom, enggak gitu loh. Cuman untuk pemakaian sehari-hari, no, big no kok saya. Jadi saya lebih percaya itu adalah untuk yang sudah jadi. Jadi dari apa namanya, kok saya kan pakai TDR nih. Ya TDR sudah nyiapin paketannya seperti ini nih, barang-barang ini ya saya tinggal pasang. Gitu loh. Saya tinggal pasang. Saya tinggal pasang, nggak ada ngubah apa-apa, Pak, ya beres. Begitu. Oke, Kalau ini untuk ada waktu lagi ininya 10 menit ya. Ini lagi 10 menit waktunya ya, ya. Nah, gimana? kalau untuk kayak rasio gearnya itu penting nggak Pak? Dibilang penting iya, dibilang enggak juga iya. Tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan. Nah, kenapa saya bisa bilang begini? Ya, ibaratnya gini. Ibaratnya begini. Gampangnya itu, anggap gini deh. Bro Okta beli kentang goreng, ya kan? Beli kentang goreng. Beli kentang goreng. Wajib nggak kita makan sausnya? Saus tomat atau saus sambal atau mayonesnya? Wajib nggak kita makan? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau mau dimakan boleh kan? Iya, Nah, kalau biar seperti itu. lebih enak gitu ya. Iya. Seperti itu. Logika. Jadi kalau gear ratio, dia bisa milih antara mau ke akselerasi atau mau ke top speed. Seperti itu. Jadi dia ngebantu ngedongkraknya gitu loh. Karena saya pun sudah pernah pakai. Saya pernah bikin risetnya yang pakai akselerasi seperti apa, yang top speed seperti apa. Seperti itu. Saya sudah coba gitu loh. Cuman kalau misalnya mau dibilangin wajib apa enggak atau suatu keharusan diganti apa enggak, jawabannya saya adalah tidak. Tapi kalau mau diganti lebih bagus lagi. Seperti itu. Tapi yang jelas tetap yang aftermarket, jatuh. Tetap yang aftermarket lah ya, bukan yang bubut-bubutan. Iya. Itu. Sama mau nanya ini sih. Ya. Mau nanya settingan Pak. Kalau di Ya. sini kan daerahnya pegunungan gitu ya. Nah, buat nanjak-nanjak lah gitu. Kalau settingan saya pakai 11 gram sama Persivity 1000% juga, nanti kalau mau ganti 1000 itu udah bagus nggak Pak? Settingan kayak gitu. Kalau tanjakannya standar, normal, ya bukan yang ekstrim, harusnya cukup. Karena saya pun juga sudah ngetes itu semua gitu loh. Jadi racikannya saya yang ada di YouTube itu saya sudah riset semua. Jadi risetnya itu tuh dari jalan yang datar sampai jalanan yang nanjak. Selama itu tanjakannya normal, bukannya ekstrim, harusnya cukup seperti itu. Tapi ada tapinya juga. Misal ada kan beberapa orang yang tanjakannya itu dia mungkin lebih sering lewatin tanjakan, ya kan? Lebih sering lewatin tanjakan dan tanjakannya versi dia mungkin cukup curang. Cukup ekstrim gitu. Ya saya lebih rekomendasikan turunnya itu antara 2 sampai 3 gram. Seperti itu. Untuk Tapi rollernya ya untuk rollernya. Tapi ada tapinya juga sekarang, ada tapinya. Tergantung dari feel-nya dia. Seperti itu.
Karena ya ini karena ya. Kalau ada yang waktu saya bilang, oh ini turunnya tadi dibilang tanjakannya agak apa namanya, agak ya menurut dia sih agak agak curam, tapi nggak sampai curam-curam banget gitu loh maksudnya. Tapi ya lebih di atasnya yang standar gitu ya. Saya pernah kasih 2 gram. Nah setelah dia coba, kok agak kurang menurut dia gitu loh. Maksudnya agak enteng gitu malahan menurut versi dia. Ternyata saya baru kasih 1 gram, jadi tak naik lagi jadi dari 2 gram saya naik ke 1 gram gitu kan. Jadi misalnya anggaplah standarnya kayak bit karu misal 12. Saya kasih dia ke 10. Ternyata di 10 itu dia ternyata agak ringan. Saya kasih naikin ke 11 ya kan, tapi tetap turun turun 1 gram dari standarnya. Setelah itu dia coba, nah ini baru saya cocok. Oh, berarti kan feel-nya orang sudah beda-beda. Seperti itu. Jadi kalau untuk hal yang seperti itu, nah mumpung kan sudah dicoba nih, ya kan. Nanti kan apa namanya sudah dapat nih yang 1000 rpm persentri 1000 rpm-nya, ya kan. Dicoba, gitu loh. Kalau memang kurang, ya udah turun ke ini. Kalau misalnya masih berat, turunin dia ke 10 gram. Dengan catatan kalau memang sering loh ya, kalau sering atau memang sering melewati tanjakan atau ngelewatin tanjakan, mungkin sering mana ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuman 2 minggu sekali saya ke sana atau cuman pas lagi touring, nggak perlu. Jadi memang ada beberapa faktornya harus dicek dulu. Seperti itu. Oke. Kalau di sini lumayan sering juga, soalnya jalanan rumah itu tanjakan semua gitu. Tanjakan semua ya. Kalau saran saya sih dicoba dulu yang ada. Nanti dinilai apakah segini cukup apa enggak. Kalau memang dirasa oh cukup lah untuk apa namanya, untuk sendirilah gitu misalnya, atau ini udah cukup ya udah usah dirubah lagi. Tapi kalau merasa oh masih agak berat nih misalnya gitu, misalnya agak berat memang atau memang udah pasti sering gitu turunin, ya udah pakai yang 10 gram berarti turunin ke kedua seperti itu. Karena memang sistemnya CVT itu pasti coba-coba. Jadi paling rekomendasi turun 1 atau 2 ya berarti ya Pak ya? Kalau tanjakan iya. Tapi tergantung juga, bisa juga ke 3 gram, turun 3 gram. Karena tergantung dari sikonnya juga. Karena kan saya juga nggak bisa nilai sikonnya seperti apa. Itu saya hanya berdasarkan dari data aja. Yang nyoba ya pasti ridernya itu sendiri harus nyoba. Itu. Udah sih Pak, itu aja sih mau nanya. Udah, oke, cukup. Udah. Iya, Oke. cukup. Siap, oke. Oke, terima kasih ya sudah ikut di programnya ini. Kalau memang ada mau konsultasi lagi nanti bisa didaftar, nanti dibantu sama admin buat ininya, buat ngatur jadwalnya ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih ya sudah join ya. Ini sekarang saya tutup dulu. Oke, kelasnya ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih.